channel keluarga Kinyis. Kali ini kita mau ngapain ya para tetangga Kinyis. Kali ini saya mau membagi tips dengan kalian bikin tanaman murah menjadi hiasan yang terlihat mewah di dalam rumah. Nah, ini contohnya ini lidah mertua. Lidah mertua kita akan bikin jadi indah ya, bagus. Iya. Nah, ini kan masih kosong nih, masih tanah-tanah aja. Kalau kalian bosan sama yang hiasannya itu cuman kerikil-kerikil doang, kayak gini, saya akan ngasih tahu ada alternatif lain biar tanaman kalian itu terlihat indah. Kalau kalian bosan pakai kerikil-kerikil kayak gini. Nah, ini dia. Ini adalah serabut kelapa. Serabut kelapa ini bisa menjadi solusi teman-teman untuk menghias tanaman teman-teman semua di rumah kalian. Ini murah ya guys, ini murah banget. Kalian bisa cari di marketplace, di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Kalau saya sih ini belinya di Tokopot, di toko tanaman, tapi tidak semua toko tanaman menjual serabut kelapa ini. Kita unboxing ya. Kalau saya sih ini belinya kemarin itu cuman 7.500. Nah, kayak gini guys. Jadi nanti si serabut kelapa ini kita simpan di sini. Nah, di sini guys. Nanti kita di sini biar tanaman kita terlihat lebih cantik dan terlihat lebih indah. Nih guys, ini saya dulu beli lidah mertua ini murah banget, cuman 20.000 apa 25.000 dan udah tinggi. Oh ya, tips buat kalian juga, kalau lidah mertua ini emang kalau saya berdasarkan pengalaman sih ini cocok banget ya buat di dalam rumah, dan ini bandel banget. Jadi maksudnya nggak akan mati lah kalau kalian bingung cari tanaman buat di dalam rumah atau indoor. Saya rekomendasiin lidah mertua ini, cocok banget buat di dalam rumah. Pokoknya kuat, nggak akan mati gitu, nggak disiram-siram pun gitu. Jadi tips juga buat kalian, kalau misalkan kata orang kan harus dikeluarin tiap seminggu atau beberapa hari kena sinar matahari gitu ya, biar kena sinar matahari. Nah, kalau menurut pengalaman saya sih, kalau misalkan tanaman kalian sudah terbiasa di dalam rumah, sudah beradaptasi di dalam rumah, itu nggak usah dikeluarin keluar rumah untuk kena sinar matahari. Karena pengalaman saya kemarin yang monstera itu, karena sudah terbiasa di dalam rumah dan itu dia subur sampai dia mengeluarkan batang-batang baru, daun baru. Kemudian karena kata orang-orang harus kena sinar matahari. Nah, ketika saya dikeluarin ke sinar matahari, mungkin dia kaget atau gimana gitu. Jadi dia tuh malah gosong kayak dibakar gitu. Jadi ya sekarang tinggal sisa satu tangkai monstera lagi. Dan saya tanya-tanya, maksudnya ke teman-teman yang paham juga tentang tanaman, katanya sih kalau misalkan tanaman kita sudah terbiasa di outdoor, maksudnya di dalam rumah, itu nggak usah kena sinar matahari, cukup
lampu, cukup dengan sinar lampu aja itu udah cukup banget. Dan disiramnya juga jangan setiap hari, ya, paling ya seminggu sekali kayak gitu. Nah, kita langsung coba aja ya pakai ini buat menghias si tanaman lidah mertua ini. Oke. Nah guys, kita akan coba untuk mulai menghias si tanaman lidah mertua ini pakai serabut kelapa ya. Kita unboxing. Nah, jadi serabut kelapa ini bentuknya seperti ini guys. Nah, kita langsung aja letakkan di sini. Oh ya guys, for your information juga, jadi si serabut kelapa ini bukan hanya untuk hiasan aja ya guys. Jadi ini fungsinya bisa menampung air. Jadi ketika kita siram bisa menampung air sehingga si tanah ini tetap lembab ya guys. Jadi selain memberikan keindahan, estetikanya bagus, menambah estetika, juga fungsinya untuk melembabkan juga. Jadi kalau ketika udah disiram, si airnya itu bisa ditampung di sini guys. Nah, untuk mengaturnya nih, ini kan kecil banget ya, cuman segini. Misalkan wah ini nggak cukup nih untuk satu pot, kalian bisa atur, ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa cukup satu pot. Nanti kalau kalian mau nyari, itu keywordnya di marketplace itu namanya serabut kelapa untuk hiasan pot. Nah, disitu banyak banget kalian bisa beli. Murah-murah sih, ada yang mulai dari, kemarin saya lihat tuh sih ada yang cuman 4.000, terus ya ada juga yang 10.000 sekantong plastik ini ya guys. Cuman kalau untuk offline itu kalian nggak bisa nyari yang di tempat tanaman gitu, yang di pinggir jalan kayak gitu, dia jarang ada lah gitu, jarang ada. Kalau kalian mau tuh cari yang di toko-toko yang ngejual pot-pot terakota kayak gini nih. Nah, kalau saya sih, kalau misalkan lagi, karena saya tuh hobinya bercocok tanam kayak gini gitu ya, seneng ke tanaman. Kalau tipsnya juga sih ini nggak tahu ya, ini percaya atau enggak kalian. Jadi ketika kalian sedang merawat tanaman, ya coba kalian ajak ngobrol aja ini tanaman. Maksudnya ini bukan ke arah yang musyrik ya, tapi tanaman juga kan makhluk hidup. Nah, katanya sih bisa denger juga gitu kan, bisa dengar juga omongan kita gitu kan kalau sering diajak ngobrol ini tanaman. Kalau saya sih sering disolawatin, terus saya bilang biar tanamannya itu tambah subur segala macam, ngobrol aja sih sama si tanamannya. Dan itu beda loh guys, hasilnya tuh beda banget. Jadi kalau tanaman yang sering disolawatin, yang bukan hanya untuk disiram saja gitu ya, itu bisa membuat tanaman ini jadi tambah subur guys. Nah, seperti ini. Kalian bisa atur sedemikian rupa ya supaya gimana lah, terlihat cantik banget gitu ya. Nah, kayak gini guys. Ya syukur-syukur kalau bisa kalian bikin sendiri itu lebih bagus ya. Ini kalau bekas kalian beli kelapa ada serabutnya, kalian bisa kumpulkan segala macam. Nah, dibikin kayak gini guys, atau juga bisa dijual. Nah, kalau berdasarkan yang saya baca, yang saya dengar tuh penelitian, kalau bagi
teman-teman yang suka merawat tanaman, terus tanaman hidup ya maksudnya, terus kalian tuh seneng gitu megang-megang kayak gini gitu ya ke tanaman kalian tuh, ke daunnya atau ke batangnya. Itu katanya sih, kata penelitian di Jepang itu bisa bikin kita itu tenang, nggak stres kayak gitu guys. Coba deh kalian yang kalau coba seneng merawat tanaman gitu ya, selain bikin rumah kita jadi tambah seger, insya Allah kita juga akan menghilangkan tingkat kesetresan, menambah kebahagiaan kayak gitu. Jadi kalau saya sih setiap pulang kerja atau lagi jenuh banget lihat tanaman kayak gini tuh udah bikin seger banget gitu ke mata, ke pikiran kayak gitu sih guys. Nah udah jadi guys, lihat tambah cantik kan. Nah ini terlihat mewah loh. Jadi kalau kalian bisa lihat di hotel-hotel yang bintang 5, bintang 4 tuh biasanya hiasannya tuh pakai kayak gini, dan itu cantik banget. Selesai, gimana guys hasilnya? Lihat bagus dan cantik. Jadi satu bungkus ini kalian bisa pakai untuk 2 pot. Kalian bisa atur-atur lah biar cukup gitu ya. Tapi kalau sepengalaman saya sih ini bisa 2 pot. Setahu saya ini bisa 2 pot. Kalian bisa atur-atur sedemikian rupa. Ini kan pot yang besar, sisanya kalian bisa pakaikan juga ke pot-pot yang kecil, mungkin seperti ini. Nah pot-potnya yang segede gini, ini bisa malah jadi dua pot. Kayak gini guys. Ini malah bisa jadi 2 pot lagi ya, 2 pot lagi, 1 bungkus serabut kelapa ini. Oh ya, kalau kalian nyari pot-pot terakota kayak gini, kalian bisa cari di Instagram kita di pot_toksintesa ya. Nanti saya cantumin di video. Nih terakota ini lagi musim banget guys, susah banget dicarinya. Kalian bisa cari-cari di IG kita ya, bisa kalian order. Nah cukup sekian aja guys tips dari saya tentang bikin tanaman murah kalian bisa menjadi terlihat mewah dan indah. Nantikan lagi tips-tips dari saya tentang tanaman hanya di channel keluarga Kinyis-Kinyis ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share keluarga Kinyis-Kinyis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.